Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Anda pelanggan setia Mega Wisata? Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, kenikmatan, dan tentunya rezeki. Amin. Allahumma amin. Dan tentunya senang sekali saya hari ini dalam program Mega Wisata Podcast kembali menemani Anda. Hari ini kita kehadiran seseorang ya yang mungkin yang menonton mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu ya. Tapi beliau ini selalu ada di Mega Wisata. Ya. Dan tentunya senang sekali hari ini kita kehadiran Ustadz Abu Hamzah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustadz Abu Hamzah ini merupakan Al-Ustadz ya. Beliau juga merupakan pembina dari Yayasan Al-Istisam. Benar ya Ustadz ya? Dan juga beliau merupakan pembimbing umroh dan haji sejak tahun 2014 sampai sekarang. Dan tentunya udah bersertifikasi ya Tat ya. Dan tentunya hari ini kita akan membahas masalah rukun Islam yang kelima ya. Jadi gak ada basa-basi lagi, langsung aja kita tanya Ustadz. Ustadz, rukun Islam kan ada 5 memang Tat. Tapi di kesempatan hari ini kita menghadirkan Ustadz untuk membahas singkat tentang rukun Islam yang kelima yaitu haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Di dalam Islam itu kita sebut dengan rukun Islam. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua menegakkan sholat, yang ketiga puasa di bulan Ramadan, yang keempat membayar zakat bagi yang punya kemampuan, dan yang kelima adalah naik haji ke Baitullah bagi yang punya kemampuan. Itulah yang disebut dengan istita'ah. Ya. Nah, pada kali ini kita akan bicara tentang masalah haji. Masalah haji ini terkait dengan istita'ah, artinya kemampuan. Baik itu kemampuan finansial, kemampuan fisik, atau kemampuan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia ataupun pemerintah Saudi. Ya. Kenapa kita berbicara ini? Ya, memang haji dari Indonesia ini kan ada 2 macam ya. Yang pertama secara resmi oleh pemerintah itu ada disebut dengan haji reguler. Yang kita harus menunggu sampai kalau untuk Sumatera Selatan mungkin sudah 20 tahunan ya. Iya, Belum provinsi-provinsi yang lain. Kalau untuk haji khusus PIHK itu sekitar 7 tahun ya, dan bisa kadang-kadang lebih maju karena ada yang tidak mampu untuk melunasi. Tapi di Indonesia juga ada yang namanya haji furoda. Haji furoda itu sebenarnya kuota pemerintah Saudi, bukan kuota Indonesia. Ya. Nah, artinya haji langsung dari Saudi yang resmi secara pisahnya. Nah, inilah yang kita lihat yang resmi yang ada di Indonesia. Ya. Kalau ada orang yang berangkat haji dengan menggunakan visa selain itu, sudah bisa kita katakan dia bukan haji resmi. Ya, bisa jadi di sana terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran yang dia harus tempuh. Ya, misalnya orang bisa menggunakan visa ziarah, ya, atau visa umal, visa kerja. Nah, itu secara regulasi pemerintah Saudi itu tidak resmi, kecuali orang-orang yang mempunyai iqamah dan dia memberi resmi dari pemerintah Saudi dan dia mendapatkan surat resmi. Itu yang kita lihat pelaksanaan haji ke tanah suci itu seperti itu. Baik, mungkin tadi penjelasan Ustadz terkait regulasi gitu ya. Tapi kalau untuk prosesnya sendiri saat langkah-langkah, step-stepnya atau proses ibadah haji itu bisa dijelasin secara singkat nggak? Ya, bisa kita jelas secara singkat ya. Kalau haji dari Indonesia ini kan hampir lah menggunakan haji tamattu. Karena haji ada 3, ada tamattu, haji qiran, dan haji ifrad. Haji tamattu itu artinya orang melaksanakan haji dengan cara melaksanakan umroh terlebih dahulu secara sempurna. Setelah itu dia menunggu musim haji. Jadi
kalau dia dari Indonesia menggunakan gelombang pertama kalau reguler, ya, itu dia ke Madinah. Kalau dia gelombang kedua dia langsung menuju Jeddah, ya. Nanti mikotnya di Ramdam. Nah, terkait dengan pelaksanaan haji PHK khusus, ya, seperti kita kemarin kita berangkat melalui Madinah, maka kita melaksanakannya mengambil mikot dari Zulhulaifah, ya, dari Zulhulaifah kita menggunakan ihram, kita memulai dengan niat, kemudian talbiyah, sampailah kita ke kota Mekah, melaksanakan umroh, melaksanakan tawaf dan tahallul. Selesailah pelaksanaan umroh, tinggal kita menunggu waktu haji. Selama belum waktu haji itu kita memperbanyak ibadah di tanah haram. Ya. Kemudian waktu haji itu kapan? Waktu haji itu dimulai dari tanggal 8, secara sunnah tanggal 8 mulainya. Yaitu tanggal 8 Zulhijjah kita memakai kain ihram, ya, melapaskan niat di tempat penginapan kita atau di hotel atau di apartemen, ya. Kita menuju ke Mina untuk bermalam di Mina 1 malam. Kemudian setelah itu kita tanggal 9 menuju Arafah. Karena wukuf itu dimulai dari setelah zuhur sampai tenggelam matahari, ya. Dimulai dengan khutbah, kemudian zuhur dan asar dijamak takdim, ya. Kemudian setelah itu kita memperbanyak zikir dan doa sampai maghrib, ya. Setelah itu kita menuju Musdalifah untuk mabit di Musdalifah, bermalam di sana dan melaksanakan sholat maghrib dan isya secara takhir di Musdalifah dengan cara dikosor. Bermalam di sana, setelah itu kita sholat subuh, ya. Kemudian setelah sholat subuh kita berdoa menghadap ke kiblat, dan jangan lupa kita membawa batu dari Musdalifah, ya, untuk melontar selama 3 hari, ya. Ya dilebihkan lah kan begitu. Hari pertama kan kita cuma 7 batu. Hari kedua 21, hari ketiga 21, hari keempat 21. Jadi kan tanggal 10 itu kita melontar Jumratul Aqobah. Jadi dari Musdalifah tadi setelah subuh kita bergerak menuju Musdalifah untuk melontar Jumratul Aqobah. Setelah melontar Aqobah, kemudian kita memotong rambut, ya, tahallul. Dilanjutkan dengan memotong hewan korban. Setelah itu kita sudah bisa melepas kain ihram, disebut dengan tahallus tsani. Kemudian dilanjutkan dengan tawaf ifadah. Kalaupun ini bisa kita bisa laksanakan dan ini bisa diakhirkan. Nah, kemudian kita kembali ke Mina, ke tenda. Setelah itu kita melontar pada tanggal 11. Tanggal 11 kita melontar setelah zuhur. Bukan setelah subuh, ya. Kalau yang tanggal 10 itu setelah matahari terbit. Ya, dimulainya. Nah, itu sebanyak 3, yaitu pertama Jumratul Ula, ya. Jumratul Ula, yaitu posisi Mina ada di kiri kita. Kita melontar seperti itu. Kemudian setelah itu kita berdoa. Kemudian Jumratul Wusta yang di tengah, ya. Itu posisi Mina ada di kanan kita. Kemudian tuh setelah itu kita berdoa dan terakhir ditutup dengan jumroh yang ketiga, Jumratul Aqobah, ya. Nah, setelah itu tidak ada doa lagi. Itu dilakukan selama 3 hari kalau kita melaksanakan nafar tsani. Tapi kalau kita melaksanakan nafar awal, itu pada tanggal 12 sudah harus keluar dari Mina. Ya, keluar dari Mina, mungkin nanti yang belum tahu ifadah, ya. Dan setelah itu ya sudah berbanyak ibadah di tanah haram. Yang terakhir dari rangkaian ibadah haji itu adalah tawaf wada. Itulah pelaksanaan haji secara sunnah.
Jadi itu tadi merupakan gambaran singkat yang diperjelas oleh Ustadz Abu Hamzah terkait proses atau tahap-tahapan haji. Dan seperti kita ketahui, jadi di 2023 dan di 2024, khususnya di tahun ini, Mega Wisata itu sudah memberangkatkan jamaah-jamaah haji, ya Tat ya. Nah, yang ingin saya tanyakan kemarin itu di 2024, kemarin baru aja. Itu bisa dijelasin nggak Tat, experience-nya, pengalamannya Ustadz, terus pada saat proses-prosesnya itu gimana Tat? Alhamdulillah kan jemaah Mega Wisata kan berangkat bersama kita kemarin. Kita melalui Madinah. Ya, melalui Madinah artinya mikot kita di Zulhulaifah ya, atau di Bir Ali yang sering disebut orang. Dan alhamdulillah dengan ini lebih santai ya. Jadi kita dari Indonesia tidak pakai baju ihram ya. Jadi lebih santai, kita lebih kurang 6 hari ya, 4 atau 6 hari ya di Madinah. Setelah itu kita melaksanakan umroh ya. Alhamdulillah berjalan lancar ya, tidak ada satu aral melintang ya. Alhamdulillah berjalan lancar, kita naik bis karena semua jemaah kan pakai visa resmi. Walaupun ada pemeriksaan santai aja kita ya. Tetap dilakukan pemeriksaan tapi kita stick cool. Iya, tetap santai. Karena ya. memang cukup ketat ya, cukup ketat. Ya memang kalau kita dari Madinah ke Mekah, ya memang bisnya belum disegel. Tapi kalau kita dari tanggal 8 itu mau masuk Mina tuh bis tuh disegel. Jadi kalau bis itu terbuka segelnya berarti harus kembali lagi ke sana. Gitu. Jadi harus benar-benar, jadi jamaah sekarang harus benar-benar pinter, tidak hanya ada niat, tidak hanya ada maaf uang misalnya ya, sama harus pandai-pandai memilih travel agent gitu. Dalam ya karena dengan 3 hal tersebut salah satunya merupakan faktor dari kenyamanan dan kelancaran ibadah haji kita ya Tat ya. Jadi ibadah haji itu bukan hanya kenyamanan ya, tapi kita kan berharap haji yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Yang pertama kan syarat ibadah haji itu ikhlas. Yang kedua ittiba, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Huzu'anni manasikakum. Nah, kalau tidak menggunakan pisah-pisah yang resmi untuk haji, biasanya ada pelanggaran-pelanggaran. Misalnya dari mikot tidak memakai baju ihram, maka dia harus potong hewan kurban. Ini kalau dihukum secara ini tidak masuk istitoah, tidak mampu artinya ya. Gitu. Baik, kalau untuk ini Tat, kebanyakan nih kalau haji itu sebenarnya ada yang ditanya tuh masalah maktab nih. Kemarin di 2024 gimana Tat untuk maktab? Ya alhamdulillah kita kan maktab VIP ya. Maktab VIP itu dari 11, 112 ya. Kita alhamdulillah di 115. 115 ini memang agak jauh sedikit dibanding 112. Tetapi ada kelebihan 115 ini, dia di atas. Di atas berarti dia bisa melihat ke nuansa yang di bawah gitu ya. Nah, cuman ya tidak bisa kita pungkiri yang namanya musim haji orang berjuta ya. Nah, keluhan-keluhan itu tetap seperti keluhan-keluhan yang sebelumnya, misalnya WC-nya antri ya. WC-nya mampet. Problemnya gitu ya. Tapi kayaknya dari tahun ke tahun ya seperti itu ya Tat ya. Dan sebenarnya kalau untuk masalah itu bisa beli ke kesabaran ya Tat ya, karena kesabaran mungkin dalam beribadah lebih harus diperbanyak gitu. Semakin banyak mungkin amalnya semakin ini juga. Ya penting karena ketaatan itu butuh kesabaran. Ya, terutama kan ketika kita melaksanakan ibadah umroh dan haji ini ya memang ibadah fisik. Kalau bacaannya kan sedikit, tidak banyak. Tidak banyak. Kalau kita mengikuti koridor sesuai dengan tuntunan Rasulullah, insya Allah aman. Aman Tat ya? Aman, Masya Allah. Aman, nggak berjubel-jubel, nggak, ikuti aja. Tidak seseram yang biasanya diperbayangkan seperti itu ya. Gitu. Tadi udah dijelasin juga. Jadi kurang lebih di 2024 alhamdulillahnya keberangkatan jamaah haji berjalan dengan lancar ya Tat ya. Mungkin ada yang mau ditambahin nggak Tat terkait mungkin hajinya atau yang terpenting dari proses hajinya mungkin bisa ditambah. Ya yang perlu diperhatikan kepada jemaah umroh ataupun haji, kita itu harus memiliki ilmu sebelum beramal. Karena ini syarat ini, ya, sehingga
haji itu, umroh dan haji itu kita bisa mandiri dengan leluasa begitu, tanpa harus ditalkin oleh pembimbing gitu ya. Kadang orang tuh menyerahkan kepada pembimbing. Iya. Padahal enggak perlu itu, Iya. karena bacaan zikir itu bebas aja, Iya. zikir bebas. Cuman yang ada ketika tawaf aja kan, Iya. Rukun Yamani baca Rabbana atina fid dunya Iya. hasanah wa fil akhirati. Enggak mungkin lah kita nggak bisa ya. Mm-mm. Nah, jadi ilmu itu penting, ya bukan hanya uang, tapi ilmu itu yang paling penting Iya. sehingga ketika kita ibadah itu kita bisa tumaknina, Iya. berharap, ya. Nah, itu yang penting dalam kita melaksanakan semua ibadah itu. Iya. Dan tentunya juga selektif dalam memilih travel agent-nya. Lah Ya, Ustaz, ya? iya, nah ini yang penting ya. Biasanya terjadi kesalahan, penundaan berangkat, itu biasanya travel-travel yang tidak punya izin. Karena dia menginduk ke tempat lain dan lain sebagainya. Kalau nggak ada izin tuh repot. Iya. Ya, salah satu Mega kan sudah punya izin ya, Iya. baik umroh maupun haji. Iya. Jadi enak, regulasinya itu enak, Iya. gitu ya. Dan ngomong-ngomong masalah haji, jadi di 2024 ini khususnya di bulan November, Mega Wisata mengadakan promo daftar haji khusus hanya dengan 2.000 US dollar. Ketentuannya, pendaftaran haji khusus untuk mendapatkan nomor porsi yaitu 4.400 US dollar. Kami memudahkan calon jamaah mendapatkan nomor porsi cukup dengan bayar 2.000 US dollar. Dan untuk sisa dari 2.400 US dollar bisa dicicil selama 8 bulan. Jadi syarat ketentuannya pembayaran DP sebesar 2.000 US dollar, sisa pembayaran 2.400 bisa dicicil hingga 8 bulan. Akad sesuai syariah, tidak ada denda dan bunga. Jadi persyaratan cukup fotokopi KTP, KK, buku nikah, pas foto, mengisi formulir dan tanda tangan waiting list ya. Jadi semua informasi yang terkait promo dan umroh maupun haji itu bisa dicek di media sosial kita di Mega Wisata Umroh Haji untuk Facebook, Mega Wisata Official untuk Instagram, dan di www.sriwijayamegawissata dan www.mymegawisata untuk website kita. Akhir kata, saya Dodi dan Ustadz Abu Hamzah mohon pamit. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.